Bayangkan jika waktu dapat diputar kembali jutaan tahun ke masa lalu. Indonesia bukanlah negara yang kita kenal sekarang. Bukan gedung-gedung tinggi, tetapi hutan belantara yang luas dan lautan yang belum dijelajahi. Namun, jauh sebelum kemerdekaan Indonesia sudah menjadi persimpangan bagi berbagai bangsa. Lalu, siapakah sebenarnya nenek moyang kita? Dan bagaimana mereka sampai di Nusantara? Perkenalkan, saya Julian Didi Pratama akan membahas secara tuntas asal-usul manusia purba di Indonesia. Salah satu teori yang paling terkenal tentang asal-usul manusia adalah teori Out of Africa. Teori ini menyatakan bahwa semua manusia modern berasal dari Afrika sekitar 200.000 tahun yang lalu. Sekitar 70.000 tahun yang lalu, mereka mulai bermigrasi keluar dari Afrika, menyebar ke seluruh dunia, termasuk ke Asia dan Indonesia. Manusia modern, Homo sapiens, kemudian menyusuri jalur pesisir Asia, melewati India hingga tiba di wilayah Indonesia sekitar 50.000 tahun yang lalu. Mereka membawa budaya baru dan beradaptasi dengan lingkungan baru di pulau-pulau Nusantara. Selain teori Out of Africa, ada juga teori migrasi dari Asia Timur. Teori Yunan namanya, menyatakan bahwa sekitar 4.000 tahun yang lalu, nenek moyang kita bermigrasi dari Yunan di Cina Selatan ke Indonesia. Mereka melalui jalur laut melewati Taiwan dan Filipina sebelum mencapai Sumatera, Jawa, dan Kalimantan. Mereka adalah bagian dari kelompok berbahasa Austronesia yang membawa teknologi pertanian dan kebudayaan agraris ke Nusantara. Kehadiran mereka menjadi cikal bakal berbagai kelompok etnis yang ada di Indonesia saat ini, termasuk suku-suku besar seperti Jawa, Sunda, dan Batak. Namun, perjalanan nenek moyang kita tidak berhenti di situ saja. Sekitar abad ke-1 Masehi, Nusantara menjadi pusat perdagangan internasional. Pedagang dari India, Arab, dan Cina mulai berdatangan membawa rempah-rempah dan produk eksotis lainnya. Mereka tidak hanya sekedar berdagang, tetapi juga menetap dan memengaruhi budaya lokal. Bangsa India membawa pengaruh agama Hindu, sementara pedagang Arab menyebarkan Islam yang kemudian menjadi agama mayoritas di Indonesia. Cina juga turut membawa seni, teknologi, dan kuliner yang memperkaya kebudayaan lokal serta menyebarkan agama Buddha. Sementara itu, bangsa Melayu juga memainkan peran penting dalam pembentukan identitas Nusantara. Diperkirakan sekitar 2.500 tahun yang lalu, mereka berlayar dari pesisir Indo-China menuju Sumatera, Kalimantan, dan Jawa, mengembangkan budaya maritim yang kuat. Mereka membentuk kerajaan-kerajaan besar seperti Sriwijaya dan Majapahit yang menjadi pusat perdagangan maritim di Asia Tenggara. Bangsa Melayu ini kemudian berasimilasi dengan produk asli, memperkaya budaya dan bahasa yang kita warisi hari ini. Jalur migrasi nenek moyang kita ke Indonesia terbagi menjadi dua, yaitu jalur barat dan jalur timur. Jalur barat melewati daratan Asia melalui Semenanjung Malaka ke Sumatera, sedangkan jalur timur melalui Taiwan, Filipina, lalu ke Sulawesi dan Papua. Kedua jalur ini tidak hanya memungkinkan manusia untuk bermigrasi, tetapi juga membawa percampuran budaya dan teknologi yang membentuk keragaman etnis dan budaya di Indonesia. Inilah yang menjadikan kita bangsa yang kaya akan warisan sejarah. Bukti keberadaan manusia purba dan nenek moyang kita tersebar di berbagai situs arkeologi yang menjadi saksi bisu perjalanan panjang manusia di Nusantara. Di Sangiran, sebuah situs yang terletak di Jawa Tengah, ditemukan fosil Homo erectus yang diperkirakan berusia lebih dari 1 juta tahun. Sangiran adalah salah satu situs manusia purba terbesar di Asia, bahkan dunia, yang menyimpan ribuan fosil manusia, hewan, dan artefak batu yang menunjukkan cara hidup mereka. Di Sangiran, para arkeolog menemukan bukti bahwa Homo erectus hidup di sepanjang tepian Sungai Purba.
Mereka menggunakan alat-alat sederhana untuk berburu dan meramu, menunjukkan kecerdasan yang terus berkembang. Tidak jauh dari Sangiran, ada situs Trinil di Jawa Timur yang terkenal karena penemuan Homo erectus atau lebih dikenal sebagai manusia Jawa. Pada tahun 1891, seorang ilmuwan Belanda bernama Eugen Dubois menemukan fosil tengkorak dan tulang paha manusia purba di sini. Penemuan ini menjadi bukti penting bahwa manusia purba telah tinggal di Asia Tenggara sejak lebih dari 700.000 tahun yang lalu. Fosil yang ditemukan di Trinil menunjukkan ciri-ciri peralihan antara manusia purba dan manusia modern, seperti kemampuan berjalan tegak dengan sempurna dan volume otak yang lebih besar dibandingkan spesies sebelumnya. Temuan ini juga memicu perdebatan di kalangan ilmuwan dunia tentang evolusi manusia dan migrasi mereka ke Asia. Tidak hanya di Jawa, di Flores, tepatnya di Liang Bua, ditemukan fosil Homo floresiensis atau yang dikenal sebagai manusia kerdil dari Flores. Mereka memiliki tubuh yang kecil, hanya setinggi sekitar 1 meter, dan hidup sekitar 60.000 hingga 100.000 tahun yang lalu. Penemuan ini lantas mengejutkan dunia, karena menunjukkan bahwa manusia purba memiliki variasi yang jauh berbeda dengan manusia modern, baik dari segi ukuran tubuh maupun pola hidup. Homo floresiensis hidup berdampingan dengan spesies hewan purba seperti stegodon, gajah purba berukuran kecil, serta menggunakan alat-alat batu untuk berburu. Di Jawa Timur, kembali ke Pulau Jawa, tepatnya di Wajak, juga ditemukan fosil manusia modern awal yang menunjukkan ciri-ciri percampuran antara manusia purba dengan manusia modern. Fosil ini menggambarkan adanya kontak antara kelompok-kelompok manusia yang datang dari berbagai jalur migrasi di Nusantara. Penemuan ini memperkuat bahwa teori Indonesia menjadi titik temu dari berbagai gelombang migrasi. Penemuan-penemuan di Sangiran, Trinil, Liang Bua, dan Wajak, serta banyak situs lainnya di Indonesia menunjukkan bahwa Nusantara adalah persimpangan peradaban manusia purba. Di sini, berbagai kelompok manusia datang, bertahan, dan beradaptasi dengan alam yang keras, meninggalkan jejak yang bisa kita pelajari hari ini. Sekian dari saya, itulah berbagai materi tentang asal-usul manusia purba di Nusantara, terutama di Indonesia. Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada kata-kata ataupun pengucapan yang salah. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.